Selamat datang di Dejawir Channel. Channel tentang tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan dan mengenalkan Islam di negara-negara belahan dunia. Assalamualaikum. Sobat beriman. Jumpa kembali di Dejawir Channel. Hari ini kita membahas tentang 6 tokoh cendekiawan Muslim dalam sejarah keilmuan di dunia. Keilmuan telah menjadi tonggak utama dalam perkembangan peradaban manusia. Seiring berjalannya waktu, banyak tokoh-tokoh yang mencatat sejarah gemilang dalam dunia keilmuan, dan tak terkecuali dari kalangan umat Muslim. Sejak awal mula Islam, para tokoh cendekiawan Muslim telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, membuka pintu gerbang pengetahuan yang luas bagi dunia. Dalam video kali ini, kita akan berbicara tentang para tokoh cendekiawan Muslim yang diantaranya pun telah menginspirasi penemuan-penemuan lain. Kita akan menjelajahi 6 tokoh cendekiawan Muslim yang memainkan peran kunci dalam kemajuan keilmuan dunia. Mereka tidak hanya menunjukkan kecemerlangan intelektual, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, mulai dari di bidang kedokteran, bedah, matematika, sains, fisika, hingga astrologi. Karena dedikasi para tokoh cendekiawan Muslim itulah, mereka pun tercatat dalam daftar tokoh paling berpengaruh di dunia sampai hari ini. Tokoh cendekiawan Muslim yang pertama adalah Ibnu Sina atau dikenal dengan Avicenna. Di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia, yang sekarang menjadi Iran. Ia juga seorang penulis. Sebagian besar karyanya memusatkan pada kajian filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, Ibnu Sina adalah bapak kedokteran modern. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Hanun fi Al-Tib, Kitab Penyembuhan dan Hanun Kedokteran, atau dalam bahasa Inggris adalah The Canon of Medicine, yang menjadi referensi penting di bidang kedokteran Eropa selama berabad-abad. Kemampuan Ibnu Sina tidak hanya di bidang sains saja, tapi juga ilmu agama. Menurut berbagai sumber, ia sudah mampu menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Selanjutnya tokoh cendekiawan Muslim yang kedua adalah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Beliau lahir di Uzbekistan tahun 780 Masehi. Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi merupakan cendekiawan Muslim yang ahli di bidang matematika. Ia berjasa besar dalam penemuan konsep aljabar, algoritma, linear, notasi kuadrat, hingga sistem penomoran bilangan desimal di dunia barat pada abad ke-12. Sehingga, Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi disebut sebagai bapak aljabar. Selain itu, ia juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui karya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Selanjutnya tokoh cendekiawan Muslim yang ketiga adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan atau dikenal dengan nama Geber di dunia barat. Ia adalah seorang polimat terkemuka, kimiawan, ahli astronomi, ahli fisika, insinyur, dan dokter. Penemuan terbesar Abu Musa Jabir bin Hayyan atau Geber yaitu teknik eksperimen sistematis dalam penelitian kimia dan hukum perbandingan tetap terhadap reaksi kimia. Salah satu karya Abu Musa Jabir bin Hayyan atau Geber, yaitu reaksi kimia penguapan, sublimasi, kristalisasi, dan distilasi. Semua reaksi kimia itu sampai sekarang masih digunakan dengan baik, seperti yang digunakan pada sektor industri maupun proyek-proyek penelitian yang berkelanjutan. Kemudian tokoh cendekiawan Muslim yang keempat adalah Al-Battani. Beliau adalah salah satu cendekiawan Muslim yang berpengaruh di dunia, khususnya di bidang astronomi dan matematika. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan hari dalam setahun yakni 365 hari, 5 jam, 46 menit dan 24 detik, berdasarkan perhitungan waktu bumi mengelilingi matahari. Dengan tingkat keakuratan atas perhitungan Al-Battani tersebut mencapai 99%, mampu menyamai kemampuan peralatan canggih. Bahkan, seorang matematikawan asal Jerman bernama Christopher Clavius menggunakan perhitungan Al-Battani untuk memperbaiki kalender Julian. Di bidang matematika, Al-Battani telah menemukan sejumlah persamaan trigonometri, sin, cos, tan. Ia juga berhasil memecahkan persamaan sin x a cos x. Selanjutnya tokoh cendekiawan Muslim yang kelima adalah Ibnu Khaldun. Dia adalah ilmuwan Islam terpopuler di dunia yang berasal dari Tunisia. Ia juga dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Adapun karya Ibnu Khaldun paling terkenal yaitu Muqaddimah. Terlebih, dia sudah hafal Al-Quran sejak usia dini. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori ekonomi yang logis dan realistis sudah ada lebih dulu, sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Ketika Ibnu Khaldun menginjak usia remaja,
tulisan-tulisannya dengan studi dan pengamatan yang sangat mendalam, sudah menyebar kemana-mana. Kemudian tokoh cendekiawan Muslim yang terakhir adalah Abbas ibn Firnas. Ia seorang ilmuwan Muslim yang sangat cerdas. Beliau juga merupakan fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia, dan penyair berbahasa Arab. Spesialisasi yang Abbas ibn Firnas tekuni adalah ilmu mekanik. Berikut adalah beberapa penemuan Abbas ibn Firnas. 1. Al-Mikatah, suatu alat yang berfungsi untuk menentukan waktu yang dioperasikan dengan tenaga air. 2. Maket kubah langit. 3. Kapal terbang dengan 2 sayap yang dapat bergerak, terbukti dari keberhasilan Abbas bin Firnas menerbangkannya di Cordoba, Spanyol. Khusus penemuan konsep pesawat terbang tersebut, ternyata Abbas ibn Firnas mendapat inspirasi setelah membaca Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 19. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya, di udara, selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Quran Surat Al-Mulk ayat 19. Sebagai bentuk penghormatan kepada Abbas ibn Firnas, bandar udara di Baghdad dan jembatan di sepanjang sungai Guadalquivir Cordoba diberi nama Ibnu Firnas. Sobat beriman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang tokoh-tokoh cendekiawan Muslim yang masuk sejarah keilmuan dunia. Semoga karya-karya ke-6 tokoh cendekiawan Muslim di atas menjadi amal jariah mereka para tokoh cendekiawan Muslim. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin tertarik dengan cerita 6 tokoh Muslim dalam keilmuan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.